Dan I think it's the best decision we've ever made. True. Untuk datang ke tanah Malaysia, specifically Kuala Lumpur selama bulan Ramadan. Ini baru 2 hari tapi so many things that shock us. So ya. many. Hi everyone, welcome back into my channel and this is Sobat Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by Dwachas, and today I'm not alone. Yes, because since day one is with me. Assalamualaikum. And it's a day two, it's a day two here in Kuala Lumpur. We stay in Chowkit. Yeah. And then we come here to witness ourselves the culture, the atmosphere of the Ramadan yang selalu kita dengarkan daripada viewers and comments gitu seperti apa. Dan alhamdulillah sudah 2 hari ini kita mengamati, nggak hanya melihat tapi mengamati beberapa budaya atau culture Ramadan yang ada di Malaysia. Dan kita sudah list down beberapa yang membuat kita shock culture mengenai Ramadan atau kebudayaan Ramadan yang ada di Malaysia. Kita sudah list down beberapa. Dan mungkin ini bisa kalian juga jelaskan jika kami ada pertanyaan, dan boleh dijawab di comment box di bawah ini. Oke everyone, kita akan lanjut langsung ke shock culture yang pertama. Kita akan berganti sama Mr. Ajis ya, kita sudah list down beberapa. Dan yang pertama itu adalah Mr. Ajis, silahkan. Boleh. Jadi kedai-kedai makanan ya ternyata Betul. selama bulan Ramadan saat hari pertama kami sampai di sini tutup sepanjang pagi hari sampai siang hari. Betul. Ternyata buka langsung ramainya itu saat petang Serempaknya itu gitu ya. saat petang sekitar jam Enggak 4, jam 3 itu betul. ya. Kami tidak tahu apakah ini sebuah apa ya, Aturan. reinforcement dari Betul. government atau bagaimana, ataukah memang kesadaran dari penjualnya sendiri. Betul. Tapi ini betul-betul seragam, semuanya sama, jadi serempak dan langsung ramai gitu ya. Betul. Kalau di Indonesia itu bisa buka pagi restorannya, bisa buka siang, bisa buka kapan aja. Bisa buka 24 Bisa jam. 24 jam juga, tapi hanya ditutup tirai gitu. Jadi ketika ada orang apa tidak di dalamnya, bisa terlihat lewat kaki-kaki yang terlihat di situ. Kalau ada kaki berarti ada orang yang sedang makan. Seperti itu. Luar biasa di sini juga. Itu cara orang Malaysia menghargai atau respect terhadap bulan Ramadan Nistar. Gitu, luar biasa banget. Itu yang pertama, itu shock culture. Kenapa? We always hear that, but we don't witness that. But today we really witness bahwa semuanya tutup dan buka serempak itu ketika petang hari. Luar biasa. Dan shock culture yang kedua yang kami temukan adalah jalan raya itu sepi banget. Yes. During the weekend, during the Saturday, we stroll around Kuala Yeah. Lumpur, Putrajaya. Bahkan dari airport, Betul. Putrajaya, Kuala Lumpur, semua. Sepi jalan raya. Mungkin prediksi kami bahwasanya ketika weekend orang prefer to stay at home Ya. untuk beribadah, untuk fokus ke menjaga puasa juga gitu. Agar tidak terlalu Agar penat, tidak ya. terlalu penat gitu. Menjaga energi juga. Jadi mereka tuh keluarnya atau rawainya tuh ketika sore, ketika petang, ketika bazar time itu Ya. mulai rame tuh jalan raya seperti Hingga itu. setelah taraweh ya. Betul. Bukan hingga setelah tarawih, ternyata hingga sampai jam 12 malam keluarga pun, satu keluarga tuh masih Iya. datang silih berganti ke dalam sebuah restoran. Wow, luar biasa banget. Oke, shock culture kami yang ketiga. Yang ketiga adalah buka puasa lebih lama dari Indonesia. Aduh, itu sumpah itu. Itu bener-bener shock Memang kami. lebih lama Betul. beberapa menit ya, walaupun memang Not menit, jam, mister. menit mister, karena di Indonesia itu kan mulai puasanya 4.40 kan. Buka puasanya jam 6 lewat 10 ya kan. Kalau di sini imsaknya itu jam 5 lewat gitu. Buka puasanya jam 7 lewat. 7.26. Jadi sebenarnya rentang jamnya sama, tapi Sama. menitnya yang saya bingung tuh kok lebih lama di sini gitu kayaknya ya gitu. Kalau di Indonesia di jam 6 lewat 10 kita udah buka puasa. Tapi ketika di Malaysia itu kita harus nunggu sampai jam 7.26. Dan ketika lihat, aduh ya Allah, ini kan seharusnya udah berbuka puasa di Jakarta. Terbiasa jam 6 ya. Iya gitu. Ya ampun, betul, kita betul. mata kita tuh terbiasa lihat jam 6. 6 lewat 10 tuh kita Maghrib, udah prepare untuk makan maghrib. gitu. Ternyata di sini jam 7 pun kita belum makan. Iya, itu Menunggu sih. benar-benar sampai 7.26. Itu rasa Allahu Akbar, itu adalah shock culture buat kami. Ujian, Penyesuaian atau ujian. adjustment yang belum kami biasa. Oke, yang keempat adalah
banyak bazar di mana-mana dengan atap yang berbeda-beda. Seperti itu. Ternyata saya kira atapnya semua tuh sama, kuning semua, ternyata berbeda-beda. Warnanya Ya, ada yang biru, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang abu-abu gitu. Ternyata beda tempat, beda juga gitu. Dan mostly, correct me if I'm wrong, bazar itu selalu berada di dekat masjid. Iya. Oh iya ya, betul ya. Kampung Baru di Masjid depannya Jami, ada Kampung Masjid Baru. Jami. Putrajaya di depannya Masjid itu langsung Al-Mizan. Masjid Al-Mizan. Dan di tempat-tempat lain juga saya perhatikan itu selalu di dekat masjid atau surau seperti. Jadi setelah selesai makan langsung sholat maghrib. Luar biasa banget. Itu. Kemudian yang kelima, kemarin Shock banget. shock. we were To the max. very shocked to the max. Jadi Sabtu malam kemarin ya. Betul. Hari pertama kita di Di sini. Indonesia, di KL. Kita sholat tarawih, isya dan tarawih di sebuah surau di Gombak. Betul. Ya, di sebuah surau di Gombak. Dan Al-Ikhwan. ya surau Al-Ikhwan ya. Sholat tarawihnya itu 8 8 rakaat. dan 2 ya, 3 witir ya. Nah, surprisingly setelah 4 rakaat pertama itu ada tazkirah. Tazkirah. Disebutnya tazkirah, Ceramah. ceramah atau di Indonesia kita sebutnya kuliah 7 menit atau Iya. kultum in Kultum. abbreviation. Nah, we were shocked karena we already keep our focus during 2 dan tambah 2 lagi rakaat, tapi ternyata I've asked a guy in front of us, ini apa namanya kok tiba-tiba ada ceramah Betul. gitu. We were shocked, ternyata itu adalah tazkirah Betul. yang ditengarai bahwa itu adalah salah satu strategi dari dewan pengurus masjid ya untuk tetap menjaga jumlah jamaahnya sholat tarawih. Jadi Betul. agar tidak kemana-mana untuk mendengarkan terlebih dahulu gitu. Itu sebuah pengalaman yang baru banget buat Itu kami. baru banget. We were shocked. Karena buat kita itu ceramahnya biasanya itu setelah sholat isya ada ceramah 5 menit. Setelah sholat isya dan sebelum tarawih itu ada 5 menit ceramah atau 7 menit paling lama seperti itu. Dan kita lanjut dengan sholat tarawih yang tidak dipotong dengan ada tazkirah. Tapi di sini 4 dulu, kemudian disela dengan tazkirah, kemudian dilanjutkan tarawih. Itu kita kaget banget. Wow, kaget seperti itu. Dan lebih lama jadinya selesainya. Kalian sendiri pernah nggak mengalami sholat tarawih yang dipotong gitu dengan tazkirah? Coba deh komen di bawah. Betul. Share di mana kira-kira surau atau masjid yang juga seperti itu. Betul. Dan we appreciate this karena memang itu sebuah budaya yang diterapkan oleh kebiasaan unik yang diterapkan oleh orang-orang di sekitar atau di tempat tersebut, dan kita sebagai pendatang kita juga appreciate seperti itu. Kita mengikuti aturan yang berlaku. Oke, berikutnya adalah jumlah jamaah tarawih tetap penuh guys di hari keempat atau hari kelima ya, itu kan ya malam ke-6 kemarin. Malam ke-6 itu masih penuh. Suraunya masih penuh, jamaah laki-laki jamaah laki-lakinya masih penuh syafnya, jamaah perempuannya juga masih penuh syafnya. Luar biasa banget semangat orang Malaysia untuk melakukan ibadah sunat tarawih. Seperti kalau di Indonesia, aku di hari ketiga itu mulai maju kemajuan ya. Mulai mengalami kemajuan safnya. Dari segini maju semakin mendekati mihrab. Tapi luar biasa banget. Malam ke-6 ya. Malam ke-6 itu masih sempat sulit mencari tempat untuk sholat. Luar biasa banget semangatnya. Ini salut, harus diikuti, harus dikasih contoh inspiring. Oke, berikutnya Mister nomor 7. Nomor 7, surau banyak lampu. Oh iya, di surau yang sama ya, kita banyak lampu, ketemu banyak lampu, sangat festif. Jadi saya melihat banyak sekali anak-anak yang datang, kemudian kaum ibu ya, kayak satu keluarga juga datang. Satu keluarga datang, laki-laki juga, apalagi lebih banyak lagi. Jadi masjid itu bukan kesannya sebagai tempat pusat ibadah saja kuno gitu ya, hanya untuk sholat dan sebagai macam yang lainnya. Yang sebagaimana orang muslim harus lakukan gitu setiap bulan Ramadan, tapi dibuat semenarik mungkin gitu ya, dekorasinya, kemudian suasananya ramah anak juga. Jadi itulah yang sepertinya dicoba untuk terciptanya kenyamanan buat anak-anak juga. Ayo semuanya makmurkan masjid kita, makmurkan surau kita.
sehingga anak-anak jadi selese, Betul. jadi terbiasa mengajarkan anak-anak juga untuk bersahabat dengan masjid. mengetahui bahwa ada sholat taraweh Ya, seperti seperti itu. itu. Luar biasa banget strateginya. Luar biasa. Inspiring. Di dekorasi ada yang bentuk-bentuk ketupat, ada iya. lampu-lampu yang lucu-lucu, Iya. yang menyala kerlap-kerlip. Keren banget. Oke, berikutnya adalah disediakan minum. Oh iya. Saat taraweh, itu ternyata pihak masjidnya disediakan minum buat orang, botol mineral gitu, botol mineral itu jadi boleh dibawa dan diletakkan di samping. Nah, misalnya ketika sedang selesai 2 rakaat itu kemudian mau sambil minuman juga boleh. Luar biasa banget. Itu pertama kali. Mungkin di Indonesia juga ada, tapi aku belum pernah melihat itu, menyaksikan itu. Dan itu pertama kali aku melihat, oh ini luar biasa. Kenapa? Untuk menjaga stamina orang-orang yang sholat. Orang elderly ataupun anak-anak muda yang mungkin kehausan karena masih terasa puasanya gitu. Jadi bisa sambil minum. Tapi ketika sudah selesai sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Jangan di tengah-tengah sholat. Jangan. Oke, berikutnya adalah 9. Nah, ini bayar zakat ada di mall. Sebenarnya di Indonesia ada, tapi yang buat saya kaget adalah adanya kategori. Betul. Jumlah kelas-kelas. Ya, kelas-kelas yang dibayar. Bukan berdasarkan kelas kategori kaya atau miskin. Betul. Ya, bukan sama sekali, tapi berdasarkan apa yang dimakan, beras apa yang dimakan sehari-hari. Setiap hari yang kamu konsumsi. Ini sebenarnya melatih kejujuran. True. Ya, kamu bisa saja bilang ketika kamu sehari-hari makan beras yang paling mahal, paling mahal kamu bayar zakatnya yang paling murah gitu. Bisa saja seperti itu. Toh pengurus zakat itu juga tidak tahu gitu kan. Tapi ternyata uncle yang bersama kita ya waktu itu ya membayarnya even lebih gitu. Jadi sesuai dengan apa yang dimakannya sehari-hari. Ada kelasnya, ada levelnya. Kalau tidak salah itu ada 17 ringgit. Ya. Ada yang 10 ringgit atau berapa ya? Pertama itu 75 ada nggak sih? Nggak ada, 21 tertinggi. Ada 17, ada 15, 17, 21, correct me if I'm wrong. Pokoknya ada seperti 3 kelas itu. Apakah kamu makan beras yang 21 ringgit kah? Atau kamu makan yang beras yang 17 ringgit kah? Atau kamu makan yang beras yang 15 ringgit kah? Jadi kamu benar-benar harus be truthful, sejujur-jujurnya. Dan itu actually between you and God, between you and Allah. Exactly. So you have to be very truthful. Nah, kalau di Indonesia itu zakatnya itu disamakan gitu. Itu ditentukan regulasinya oleh pemerintah. Ya, disebutkan numbernya atau angkanya. Kamu harus bayar sekian rupiah, atau kamu harus bayar setidaknya kalau pakai beras sekian liter atau sekian kilogram of beras seperti itu. Betul. Jadi disamaratain gitu buat yang kaya, yang miskin gitu, samaratain. Jadi di sini luar biasa banget. Menurutku ini lebih fair. Kenapa? Karena buat orang yang sesuai tingkat ekonomi orang dan sesuai dengan kemampuan orang dan sesuai apa yang mereka konsumsi setiap hari. Betul. Ini benar-benar bisa dijadikan contoh. Karena mungkin ada saudara-saudara kita yang keberatan dengan jumlah tertentu yang mungkin terbilang mahal gitu. Tapi mereka juga tetap ingin menunaikan ibadah zakat fitrahnya sebagai salah satu rukun Islam gitu kan. Ya itulah jalan keluarnya gitu. Ada kelas-kelasnya, ada tieringnya. Aduh, inspiring banget. Luar biasa banget. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah banget ilmu baru yang kita dapatkan ya di sini. Oke, berikutnya adalah yang kita dapatkan shock culture berikutnya adalah penjual bazar Ramadan. Di depan hotel kita ini juga ada penjual, tapi bukan bazar, tapi memang penjual makanan untuk iftar Ramadan. Kemudian penjual bazar Ramadan itu satu, mereka semua pakai apron. Luar biasa banget. Pakai apron, kemudian pakai gloves, sarung tangan, dan yang paling penting above all mereka vaksin. Dulu. Wow. Ini yang paling mind blowing. Ini yang paling shocking. Karena mereka menjamin kesehatannya bukan hanya untuk diri mereka, tapi untuk makanan yang mereka produce dan konsumen yang membelinya. Gitu. Ini sesuatu yang sebenarnya mungkin orang yang tidak vaksin, kita tidak melihat bukti mereka vaksin gitu kan. Mereka bisa aja bilang, ya saya vaksin, tapi ternyata tidak vaksin. Tapi pemerintah memastikannya dengan sebuah regulasi, kalau kamu tidak divaksin, kamu tidak akan bisa berjualan gitu. Tapi dengan sebuah regulasi, reinforcement lagi-lagi dari pemerintah, mereka berjualan dengan divaksin terlebih dahulu. Jadinya sehat semuanya, penjual, pembeli.
Betul, Masya Allah. Itu salah satu memastikan bahwasanya rahmatan lil alamin juga makanan yang dimakan gitu menjadi rahmat buat semua orang gitu. Jadi bukan hanya keuntungan yang dapat oleh penjual, namun makanan yang sehat itu juga dipastikan dapat dikonsumsi oleh semua pembeli. Seperti itu, memastikan juga bahwasanya generasi-generasi yang makan makanan tersebut itu aman. Seperti itu, tidak terinfeksi penyakit yang akan pada ujungnya juga membahayakan negara. Seperti itu. Ini luar biasa banget loh. Iya. Dan kalau misalnya di Indonesia ada seperti itu, let us know. Iya. Seumur saya yang sudah tua ini, yang masih muda ini maksud saya, terima aja. Itu saya tidak pernah mendengar bahwasanya ketika kamu mau jualan, kamu harus dapat vaksin. Pakai apron, oke, mungkin bisa kita temukan 1-2. Pakai sarung tangan, ada lah mungkin ya. Tapi vaksin itu, oh my dear God. Devoid lagi. Aku nggak tahu apakah vaksin ini harus sukarela dibayar oleh penjual atau memang disediakan pemerintah. Kalau disediakan pemerintah itu jauh lebih luar biasa banget. Ya, Masya Allah. Jauh lebih mind blowing banget. Iya, dan yang paling penting juga sebenarnya adalah ketika kita berbicara tentang bazar makanan, betul. Semua bahan makanan akan tercampur menjadi sampah kan, Mister? Betul. Dan akan mengeluarkan bau yang tidak sedap gitu. Nah, ini sebenarnya pertanyaan besar, manajemen sampahnya bagaimana kok bisa di bazar seramai itu yang lalu lintas pembeliannya ramai selalu betul. Gitu ya. Tidak ada bau sampah tercium sama sekali. Jalanannya bersih dan lantai jalanan yang dipakai untuk mereka berdiri penjual itu bersih sekali. Masya Allah. Betul. Jadi kita datang pun ya percaya bahwa makanannya pasti bersih. Betul. Mereka kemas-kemas, wangi-wangi. Bahkan saya sampai bilang bahwa ini kok makanan-makanan banyak, pembelinya banyak, kok sampahnya nggak kelihatan ya? Ada di mana gitu. Masya Allah. Ini pengelolaannya tuh karena memang sudah bertahun-tahun ya, jadi manajemennya sudah tahu banget apa yang harus dilakukan. Banyak kok yang saya lihat pasar bertahun-tahun tapi tetap betul. Ya mohon maaf. Oke, nggak usah disebutkan. Nah, itu luar biasa banget beberapa shock culture yang kamu temukan selama 2 hari ini yang ada di Malaysia. Jadi misalnya teman-teman memberikan informasi ataupun penjelasan, silakan di kolom komentar di bawah ini tentang apa yang sudah kami shockkan yang kami jelaskan tadi. Nah, apakah akan ada another shock culture juga nanti ketika hari kita di bazar Ramadan Putrajaya? Nah, pasti aku pasti banget masih banyak beberapa hal yang shocking shock culture yang bisa kita bawa pulang. Jika itu baik dan jika itu tidak baik, kita tinggalkan saja di Putrajaya atau kita tinggalkan saja di Malaysia. Dan I think it's the best decision we've ever made untuk datang ke tanah Malaysia, specifically Kuala Lumpur selama bulan Ramadan. Ini baru 2 hari tapi so many things that shock us. So many things yang membuat saya air mata kita mengalir. Not only about religion things, tapi juga budaya, makanan, peran pemerintah, bagaimana rakyat-rakyatnya berperan juga ketika menjadi penjual dan menjadi pembeli. Interaksinya juga sangat it's amazing. Betul. Everyone, that's all from us. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. Support myself from us in Chowkit. Indonesia juga harus bisa ya lebih baik lagi. Selamat puasa. Selamat puasa everyone. Bye. Assalamualaikum.